Kontrak Divock Origi masih jadi beban AC Milan. AC Milan masih harus menanggung beban gaji penuh Divock Origi sebesar 4,5 juta euro per musim, sama seperti yang diterimanya musim lalu. Situasi ini menjadi perhatian klub terutama karena sang pemain tidak masuk dalam rencana tim untuk musim ini. Menurut laporan dari jurnalis Nicolo Sira, Milan sempat melakukan negosiasi dengan Origi untuk mengakhiri kontraknya lebih awal melalui penyelesaian separuh gaji, yakni sekitar 50%. Namun, meski awalnya ada kemajuan, pembicaraan itu kembali menemui jalan buntu. Mandeknya negosiasi ini memperpanjang ketidakpastian masa depan Divock Origi di San Siro, sementara klub berharap bisa segera melepaskan sang striker demi mengurangi beban finansial. Ikatan kuat dengan fans bikin Gimenez bertahan dan siap membuktikan diri. Santiago Gimenez telah membuat keputusan penting untuk bertahan di AC Milan, dan salah satu alasan utamanya adalah hubungan emosional yang kuat dengan para penggemar rossoneri. Striker asal Meksiko itu merasa memiliki ikatan istimewa dengan supporter Milan yang memberinya motivasi tambahan untuk membalas dukungan mereka melalui penampilan terbaik di atas lapangan. Menurut laporan dari Milan News, keinginan Gimenez bukan sekedar bertahan, ia memiliki tujuan besar, yakni membantu mengubah mentalitas tim dan membuktikan kepada pelatih Massimiliano Allegri bahwa dirinya layak menjadi ujung tombak utama dalam proyek baru Milan. Santiago Gimenez disebut sangat fokus untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang tepat untuk memimpin lini depan rossoneri musim ini. Dengan tekad dan komitmen tinggi, sang striker berharap bisa menjadi simbol perubahan dan kebangkitan Milan, baik di Serie A maupun Coppa Italia. Perebutan tempat utama di lini belakang AC Milan. Laporan terbaru dari Tuttosport mengungkap dinamika menarik di lini belakang AC Milan yang kini mulai terbentuk dengan jelas di bawah kepemimpinan pelatih Massimiliano Allegri. Matteo Gabbia disebut sebagai sosok yang tak tergantikan dalam struktur pertahanan rossoneri. Bek tengah asal Italia itu tampil konsisten dan kini dipandang sebagai direktur pertahanan berkat kemampuannya dalam mengorganisir lini belakang serta memimpin rekan-rekannya di lapangan. Sementara itu, Strahinja Pavlovic menjadi satu-satunya bek tengah berkaki kiri alami yang dimiliki oleh Milan. Status ini membuatnya menjadi pilihan unik dalam skema pertahanan, khususnya saat Allegri membutuhkan keseimbangan distribusi bola dari sektor kiri. Sementara itu di sisi kanan, persaingan ketat diprediksi terjadi antara Vicky Tomori dan Conny De Winter. Nama terakhir menunjukkan perkembangan signifikan dan diyakini berpotensi naik peringkat dalam hierarki pemain pilihan Allegri dalam beberapa pekan ke depan. De Winter juga dikenal memiliki fleksibilitas tinggi. Ia mampu bermain sebagai bek sayap bertahan dalam formasi 4-3-3, memberikan kestabilan defensif yang memungkinkan pemain seperti Pervis Estupiñán untuk lebih bebas maju membantu serangan dari sisi kiri. Kehadiran para pemain dengan kemampuan adaptif seperti De Winter dan Pavlovic memberi Milan keuntungan besar dalam menjalankan berbagai skema taktis. Dengan Gabbia yang semakin matang, patut untuk ditunggu bagaimana penampilan para pemain belakang rossoneri yang dipandang masih banyak kekurangan. Christopher Nkunku senjata baru AC Milan. Dalam laporan terbaru La Gazzetta dello Sport, sosok muda Christopher Nkunku menjadi perhatian sebagai pemain yang memiliki fleksibilitas luar biasa di lini serang AC Milan di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Pemain ini berpotensi menjadi salah satu kejutan terbesar musim ini. Keunggulan utama Christopher Nkunku terletak pada kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi. Ia mampu tampil sebagai striker utama, second striker, gelandang serang, bahkan sebagai pemain sayap tanpa menunjukkan kesulitan berarti dalam beradaptasi. Fleksibilitas inilah yang membuatnya menjadi aset berharga dalam skema taktis Allegri yang dikenal gemar melakukan rotasi dan eksperimen formasi. Pelatih kawakan itu sendiri dikenal memiliki naluri tajam dalam mengembangkan pemain muda yang tidak hanya berbakat, tetapi juga mampu mengisi berbagai peran di lapangan. Dengan musim yang masih panjang dan tantangan kompetisi yang ketat, kehadiran pemain serba bisa seperti Christopher Nkunku bisa menjadi kunci keberhasilan Milan dalam menjaga kedalaman skuad dan variasi strategi tim rossoneri.
Ismail Bennacer gabung Dinamo Zagreb dengan status pinjaman dari AC Milan. AC Milan resmi melepas gelandang asal Aljazair Ismail Bennacer ke Dinamo Zagreb dengan status pinjaman. Kabar ini dikonfirmasi oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano yang juga menyebutkan bahwa dalam kesepakatan tersebut terdapat opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman. Ismail Bennacer yang dikenal sebagai gelandang tangguh dengan visi permainan tajam dan distribusi bola yang rapi akan mencoba menghidupkan kembali karirnya di Liga Kroasia setelah beberapa musim yang penuh naik turun di Milan. Cedera yang sempat mengganggu performanya membuatnya kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah arahan pelatih Massimiliano Allegri. Kepindahannya ke Dinamo Zagreb menjadi peluang baru bagi Bennacer untuk kembali tampil konsisten dan menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Milan. Sementara itu bagi Dinamo, kehadiran pemain berpengalaman seperti Bennacer bisa menjadi dorongan besar dalam ambisi mereka di kompetisi domestik maupun Eropa. Dengan adanya opsi pembelian, masa depan Ismail Bennacer kini berada di tangan performanya bersama klub barunya. Jika mampu tampil impresif, bukan tidak mungkin ia akan menetap lebih lama di Zagreb. AC Milan tolak tawaran Olympique Lyon untuk Lorenzo Torriani. AC Milan dikabarkan telah menolak tawaran yang diajukan oleh Olympique Lyon untuk pemain muda berbakat Torriani. Menurut laporan jurnalis Daniel Longo, tawaran tersebut datang beberapa minggu lalu, namun pihak Rossoneri memilih untuk mempertahankan sang pemain. Lorenzo Torriani yang merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Akademi Milan tampaknya masuk dalam rencana jangka panjang klub. Penolakan terhadap pendekatan Olympique Lyon menjadi sinyal kuat bahwa Milan belum siap melepasnya, bahkan jika tawaran datang dari klub Eropa dengan reputasi besar. Keputusan ini juga sejalan dengan strategi AC Milan dalam membangun fondasi masa depan melalui pemain-pemain muda potensial. Dengan terus memberi ruang berkembang bagi talenta seperti Torriani, Milan berharap dapat menciptakan generasi baru yang mampu bersinar di level tertinggi. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.